Baik kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah menyampaikan dari awal bahwa bibit-bibit yang saya simpan atau kawan-kawan simpan tentunya sudah ada beberapa yang tumbuh tunasnya yang ukurannya sudah cukup lumayan panjang. Contohnya seperti ini kawan-kawan sekalian. Ya teman-teman, karena yang mau kita tanam adalah bibit yang sudah berakar panjang, biar akarnya itu tidak rusak. Jadi begini tanamannya, akarnya biar kemana-mana dulu, baru kita kasih untuk tanah selanjutnya di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Di kesempatan video saya saat ini, saya akan mempersembahkan video bagaimana cara menyelamatkan bibit porang yang sudah kita persiapkan tetapi sudah keburu keluar tunasnya duluan, sedangkan saat ini masih di musim kemarau kawan-kawan sekalian. Nah, ketika kita tanam, kita paksakan tanam untuk saat ini, maka itu akan sangat berbahaya karena kemungkinan besar musim kemarau masih cukup lama. Karena penanaman yang ideal itu antara akhir bulan Oktober sampai November kawan-kawan sekalian. Sedangkan saat ini masih bulan September. Bagaimana caranya? Mari ikuti video saya selengkapnya. Let's go! Kawan-kawan sahabat tani di seluruh Nusantara, inilah stok bibit saya yang sudah saya kumpulkan. Ini bibit umbi ukuran sedang. Ini adalah katak mini kawan-kawan sekalian. Ini rencana akan saya tanam sendiri. Ini bibit umbi jumbo 1 kilo, isi 2, isi 1, isi 3. Ini katak campuran, ada yang besar, ada yang kecil kawan-kawan sekalian. Ini yang bibit umbi mini kawan-kawan sekalian. Ini yang 1 kilo isi 100 sampai 300 butir. Nah ini ya rencananya akan saya tanam sendiri untuk penyediaan bibit di musim depan. Ini yang saya simpan di paling bawah di tanah kawan-kawan sekalian. Cuman ini alasnya saya kasih kokopit sama sekam bakar biar lebih aman. Ini juga rencananya mau saya tanam sendiri kawan-kawan sekalian, karena saya punya target harus bisa menanam bibit yang ukuran kecil, mulai dari bunga. Nah, ini bunganya kawan-kawan sekalian. Bunga, terus kemudian katak mini, umbi mini. Insya Allah bila dananya sampai, targetnya 1 juta butir. Ini bunga, sudah mulai bertunas kecil-kecil. Ini juga bunga yang kita semai di dalam kokopit sama sekam bakar. Nah, kurang lebih 1,5 kuintal kawan-kawan sekalian untuk stok bibit bunga yang mau kita tanam. Ini juga umbi mini. Kalau ini katak mini kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah menyampaikan dari awal bahwa bibit-bibit yang saya simpan atau kawan-kawan simpan tentunya sudah ada beberapa yang tumbuh tunasnya yang ukurannya sudah cukup lumayan panjang. Contohnya seperti ini kawan-kawan sekalian. Ini sudah kita pilih dari itu bawah sana ini. Ini kemarin ini saya gunakan untuk nyimpan bibit ya kawan-kawan sekalian. Tentunya alasnya saya kasih kokopit dicampur dengan sekam bakar. Nah, ternyata sudah cukup banyak yang tumbuh tunas sepanjang ini. Nah,
seperti ini kawan-kawan sekalian, cukup panjang ya. Ini yang sudah kita pilih-pilih. Nah, bibit-bibit yang seperti ini misalkan kita biarkan di penangkaran atau di tempat penyimpanan, maka ini akan tumbuh semakin hari semakin panjang. Kalau kita tidak mengambil tindakan, maka nanti hasilnya tidak maksimal kawan-kawan sekalian. Nah, ini biar lebih bagus, lebih maksimal, maka solusinya adalah kita tanam di polybag. Kita akan membuatkan media yang ideal, yaitu pencampuran antara tanah, sekam mentah, kemudian pupuk, dan beberapa bahan lainnya biar nanti bisa tumbuh maksimal di dalam polybag kawan-kawan sekalian. Karena ini kalau kita langsung kita tanam di lahan terbuka, maka cukup berbahaya kawan-kawan sekalian, karena ini musim kemarau masih cukup panjang. Nah, ini kawan saya. Halo Bang Munaji. Halo. Nah, ini Bang Munaji ini, artisnya Berkah Tani Porang. Ini lagi proses pemilihan bibit yang sudah bertunas kawan-kawan sekalian. Kalau tunasnya masih pendek-pendek kayak gini, insya Allah masih cukup, masih bisa bertahan sampai nanti musim tanam. Seperti ini, karena ini belum keluar akarnya kawan-kawan sekalian. Tapi kalau ini karena sudah keluar akarnya, maka harus segera kita tanam. Baik kawan-kawan sekalian, kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu penyiapan media, kemudian nanti penyiapan polybag, terus kemudian proses pemindahan atau penanaman di polybag. Sahabat tani sekalian, kita lanjut proses pencampuran media. Ini adalah tanah ya, tanah yang masih segar ya, tanah biasa, tentunya tanah yang sudah kita haluskan kawan-kawan sekalian. Ini adalah kokopit yang sudah kita campur dengan sekam bakar kawan-kawan sekalian. Ini nanti akan kita campur. Nah, ini adalah sekam mentah yang sudah tercampur dengan kohe ayam yang barusan kita ambil kemarin. Tetapi ini dari kandang yang sudah disingkirkan dari kandangnya sudah cukup lama, sudah sekitar setengah tahun kawan-kawan sekalian. Jadi sudah mati istilahnya, sudah adem. Jadi aman untuk kita gunakan. Nah, ini adalah pupuk kohe kambing yang sudah kita fermentasi, akan kita campurkan bahan yang sudah jadi kawan-kawan sekalian. Ini ya. Kohe kambing. Nah, yang ini adalah abu ya, abu limbah dari pabrik tebu kawan-kawan sekalian. Ini abu. Nah, ini kawan-kawan sekalian, dari beberapa bahan yang sudah saya perlihatkan tadi, ini proses pencampurannya. Ini kawan-kawan sekalian, jadi ini adalah percampuran antara tanah yang masih segar yang saya perlihatkan di awal tadi, kemudian kohe kambing yang sudah difermentasi, ada campuran kokopit sama sekam bakar sedikit, sama abu limbah dari pabrik tebu. Tetapi bila kawan-kawan tidak menemukan bahan-bahan tersebut, ya cukup tanah dicampur dengan sekam mentah yang sudah mati, terus kemudian kohe kambing. Itu sudah cukup. Nah, ini adalah polybag yang sudah kita isi dengan bibit bunga kawan-kawan sekalian. Ini ya, polybag yang sudah kita isi dengan bibit bunga.
ini bagian pencampuran. Ini tadi di tahap awal sudah kita proses pencampurannya, akan tetapi biar lebih merata maka ini dipindah sedikit demi sedikit dari situ ke sini. Baik kawan-kawan sekalian, ini adalah proses lanjutan dari tadi. Yang tadi kita sudah memilih-milih bibit yang sudah terlanjur tumbuh tunas yang agak panjang. Maka ini kita lanjut proses penanaman di dalam polybag. Nah ini bibitnya. Terus ini adalah proses pemindahan. Nah ini kebetulan saya lagi ada tamu, yaitu Bapak Turmadi. Ini profesinya adalah guru SD kawan-kawan sekalian. Ini yang bagian pencampuran media. Ini polybag yang saya pergunakan ukuran cukup besar. Segini kawan-kawan sekalian. 5 kilo. Ya. Berapa mas? 5 kiloan. 5 kiloan ya. Nah ini biar lebih irit, maka posisi paling dasar, yang paling bawah ini diisi tanah yang mentah ya, diisi separuh seperti ini. Nah. Kemudian baru diisi yang bagian atas atau separuh bagian atas diisi media seperti ini. Terus oke, ini kebetulan saya dibantu sama kawan-kawan dan ada kawan saya. Nah, ini namanya Mas Turmadi. Ini tadi beliau dari ngajar sekolah, dari sekolahan langsung bablas ke sini untuk melihat-lihat proses kegiatan di Bedeng Porang atau Berkah Tani Porang. Oke, Mas Turmadi, ini biar kawan-kawan bisa menyaksikan bagaimana proses pemindahan bibit yang sudah keluar akarnya seperti ini, yang sudah keluar tunas seperti ini, biar lebih aman bisa diperagakan. Monggo. Setelah tadi diisi sama tanah mentah separuh dan dikasih pupuk sama tanah juga, ini dikasih segini nggih. Ya, begini, tidak penuh dulu ya. Penuh ya teman-teman, karena yang mau kita tanam adalah bibit yang sudah berakar panjang, maka diharuskan di polybag ini jangan penuh dulu, biar akarnya itu tidak rusak. Jadi begini tanamannya, akarnya biar kemana-mana dulu, baru kita kasih untuk tanah selanjutnya di atasnya. Maksudnya media ya mas ya? Ya, media yang sudah kita campur dengan beberapa campuran ya, tadi ya? Iya tadi. Gini caranya. Nih seperti ini, agak dipadatkan sedikit dan jangan terlalu dalam untuk umbinya. Nanti juga bisa mempengaruhi pertumbuhan si porang itu tersendiri. Nah, cukup segini. Setiap hari bisa disiram selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Turmadi. Siap. Nah, berarti ini nanti setelah seperti ini kita lakukan penyiraman secara rutin mas ya? Ya betul. Pokoknya kita lihat medianya, ketika ini sudah membutuhkan penyiraman, kita lakukan penyiraman. Gitu ya? Betul. Oke. Setelah ini tanah ini nanti kan setiap hari kan disiram, pasti akan susut, akan ke bawah. Nanti bisa ditambah lagi. Kawan-kawan sekalian, kenapa ini saya menggunakan polybag yang ukurannya cukup besar? Karena harapan saya nanti dari bibit segini, dengan media yang optimal, nanti kita berharap bisa dalam satu musim itu ukurannya bisa mencapai 1 kilo, rata-rata 1 kilo, atau paling tidak setengah kilo lah. Baik kawan-kawan sekalian, demikian video yang bisa saya persembahkan untuk Anda sekalian. Semoga video ini menginspirasi, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.